Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang 10 jenis puasa dalam Alkitab. Puasa apa saja dan apa maknanya? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Puasa dalam tradisi Kristen adalah praktek rohani di mana seseorang menahan diri dari makanan atau aktivitas tertentu sebagai bentuk pengorbanan dan pertobatan kepada Tuhan. Puasa dalam konteks Kristen memiliki beragam tujuan, termasuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat disiplin rohani, dan mengalami pertumbuhan rohani. Tujuan utama puasa Kristen adalah untuk membantu umat percaya memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan, mengingat ketergantungan mereka kepadanya, serta menunjukkan kesediaan untuk berkorban demi kehendaknya. Puasa juga dapat menjadi waktu refleksi diri dan pemurnian spiritual bagi umat Kristen. Dan inilah 10 jenis puasa dalam Alkitab. Puasa Musa, Keluaran 24 ayat 16-18 dan Keluaran 34 ayat 28. Puasa Musa merujuk pada kisah puasa yang dilakukan oleh Musa dalam Alkitab. Ini terjadi saat Musa mendaki Gunung Sinai untuk menerima Taurat dari Tuhan. Selama 40 hari dan 40 malam, Musa tidak makan dan tidak minum, sebagai bentuk kesucian dan pengorbanan dalam mencari petunjuk dan kebenaran ilahi. Puasa ini merupakan contoh ketabahan, ketaatan, dan komitmen kepada Tuhan. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, puasa Musa juga menekankan pentingnya ketekunan dalam mencari kebenaran dan komunikasi dengan Tuhan. Puasa Daud. Puasa Daud tidak makan dan minum serta hanya berbaring atau saat teduh seharian di kamar. Seperti yang disebutkan dalam Alkitab, merujuk pada praktek puasa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dalam beberapa catatan Alkitab, terutama dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 16-23 dan kitab 2 Samuel 1 ayat 12. Puasa Daud terkait dengan doa dan pertobatan yang mendalam. Dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 16-23, setelah anak Raja Daud dengan Batsheba jatuh sakit, Daud berpuasa dan meratap serta berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan anaknya. Meskipun anak itu akhirnya meninggal, Daud masih tetap meresapi kehendak Tuhan. Dalam kitab 2 Samuel 1 ayat 12, setelah mendengar kematian Saul dan Yonatan, Daud meratap, berpuasa, dan berkabung seperti membentuk kesedihan atas kematian Saul dan Yonatan. Jadi, puasa Daud dalam Alkitab menunjukkan penghormatan, pertobatan, dan doa yang mendalam di hadapan Tuhan dalam situasi tertentu dalam kehidupan mereka. Inilah ekspresi spiritual dan ketaatan kepada Tuhan dalam waktu kesedihan dan masa berduka. Puasa Elia. Puasa Elia tidak makan dan minum serta berjalan kaki selama 40 hari. Dalam Alkitab merujuk pada periode ketika Nabi Elia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun. Ini ditemukan dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 8. Puasa ini dilakukan sebagai ekspresi spiritual dan kesetiaan kepada Tuhan dalam menghadapi pencobaan yang dialami. Elia melakukan puasa ini setelah ia merasakan putus asa dan terancam oleh perintah pembunuhan Ratu Yezebel yang mengancam nyawanya. Puasa Elia menggambarkan komitmen dan ketergantungan yang kuat kepada Tuhan, serta kemampuannya untuk memberikan kekuatan dan bimbingan dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Puasa Ester. Puasa Ester tidak makan dan minum selama 3 hari atau berpuasa sebelum melakukan keputusan tertentu. Dalam kitab Ester, makna berpuasa dari peristiwa yang terjadi di zaman Raja Ahasveros dari Persia, ketika orang Yahudi dibawa ancaman kehancuran oleh Haman, seorang pejabat tinggi kerajaan yang jahat.
Makna puasa Ester terkait dengan keselamatan dan perlindungan Allah terhadap umatnya. Ester, seorang perempuan Yahudi yang menjadi ratu Persia, meminta semua orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari sebelum dia menghadap raja untuk memohon pertolongan. Puasa Ayub. Puasa Ayub dilakukan selama 7 hari 7 malam, tidak makan dan minum, dan bersuara. Dalam Alkitab merujuk pada praktek puasa yang dilakukan oleh Ayub dalam Alkitab. Puasa Ayub adalah tindakan pertobatan dan penghormatan kepada Tuhan yang dilakukan oleh Ayub ketika ia mengalami penderitaan dan cobaan yang sangat besar. Ayub melakukan puasa sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan dan sebagai wujud pengabdian dalam menghadapi ujian yang dia alami. Puasa Ayub juga merupakan ungkapan dari kerendahan hati dan kepatuhan kepada kehendak Allah dalam segala situasi, baik suka ataupun duka. Puasa Daniel. Puasa Daniel hanya makan sayur dan minum air putih selama 10 hari. Daniel 1 ayat 12. Puasa Daniel mengacu pada praktek puasa yang terinspirasi dari kisah Daniel dalam Alkitab. Daniel dan ketiga sahabatnya menolak makan makanan istana yang telah disediakan oleh Raja Babel, karena makanan itu dianggap melanggar hukum agama bagi mereka. Sebagai gantinya, mereka meminta hanya diberikan sayur dan air putih untuk dimakan selama 10 hari. Makna dari puasa Daniel ini meliputi penolakan terhadap hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama atau moral yang diyakini. Puasa Daniel kedua. Berdoa dan berpuasa untuk bangsa dan negara agar diberikan petunjuk. Puasa Daniel dalam kitab Daniel 9 ayat 3 merupakan sebuah praktek rohani yang dilakukan oleh Daniel. Ini terjadi ketika Daniel merasa terpanggil untuk mencari pengertian tentang masa depan bangsa Israel. Puasa ini menunjukkan kesungguhan Daniel dalam mencari belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan bagi bangsanya yang sedang mengalami penderitaan. Puasa ini merupakan ekspresi spiritual dan tekad untuk kerinduan Daniel untuk memohon kepada Tuhan dalam memahami nubuatan-nubuatan dan rencananya bagi bangsa dan negara Israel. Puasa Daniel ketiga. Berpuasa selama 21 hari karena duka cita. Daniel 10 ayat 2. Ketika Daniel merasa berkabung dan mencari pemahaman dari Tuhan dengan berpuasa, puasanya ini mencerminkan sikap penyesalan dan kesedihan atas keadaan bangsanya yang terlantar dan kesusahan. Daniel berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa, mencari pengertian dan arahan dalam situasi yang sulit. Puasa Yunus. Berpuasa selama 3 hari. Puasa Yunus dalam Alkitab, di mana Yunus tinggal selama 3 hari di dalam perut ikan, memiliki beberapa makna simbolis dan spiritual. Pertama, pengalaman Yunus dalam ikan menjadi sebuah tanda dari pengampunan dan kasih karunia Tuhan, meskipun Yunus melarikan diri dari tugas yang ditugaskan Allah. Kedua, puasa Yunus juga mencerminkan pengalaman perbuatan dan pertobatan selama 3 hari di dalam ikan. Yunus merenung kesalahannya dan memohon kepada Tuhan untuk pertolongan. Ini merujuk pada pentingnya kesadaran akan kesalahan dan kemauan untuk mengubah perilakunya sendiri. Puasa Niniwe. Doa dan puasa selama 40 hari untuk pertobatan bangsa dan negara. Yunus 3 ayat 7. Puasa Niniwe dalam kitab Yunus 3 ayat 7 adalah praktek puasa yang dilakukan oleh penduduk Niniwe sebagai bentuk pertobatan atas dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Berkati Tuhan ikan babi ini, saus ini,
semua yang ada di meja ini Tuhan, Tuhan memberkati supaya bisa memberikan kekuatan baru bagi kehidupan kami. Inilah yang doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Itulah 10 jenis puasa dalam Alkitab, walaupun masih ada puasa Yesus selama 40 hari. Coba kalian tulis di kolom komentar tentang makna puasa Yesus ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang 10 jenis puasa dalam Alkitab. Tetap bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.